kali ini gue ketemu sama sahabat dari kuliah sih sebenarnya. Terus dia udah jadi ilustrator apa ya, kelas internasional kali ya Jo ya. Gary Gastoni. Halo. Sehat Jo? Alhamdulillah. Kita biasa manggil dia Gerjo. Oke. Ger, sekarang sibuk ngapain aja Ger? Masih seperti dulu. Dari dulu masih jadi, ceritanya jadi komik artis lah. Komik artis, oke. Bikin kerjaannya udah mulai fokus untuk membuat komik, bener-bener komik secara buku semuanya. Jadi mulai dari gue ngerjain secara penciler, jadi inker gitu. Oh, gitu-gitulah. Oke. Profesional lah, gue udah mulai profesional ngerjain komik ini dari 2006 ya kayaknya gue mulainya. Terus aktif. Awalnya apa ya? Kayak mungkin ya kan namanya kita zaman-zaman kuliah kan kita masih bingung gitu kan nih, ntar kita bakal kerja jadi apa gitu kan. Nah, titik lu memutuskan jadi gue kayaknya bakal jadi komikus tuh pada saat apa tuh? Wah, dari kecil sih sebenarnya itu mah udah inceran dari kecil. Oh, jadi memang udah cita-cita dari awal banget. Justru kejebaknya gue harus mencari bagaimana caranya supaya gue bisa jadi komikus. Makanya mencari yang namanya gue harus kuliah di mana ya yang kira-kira bisa mendukung hobi gue ini gitu. Oh gitu. Nah, gue pengen si hobi ini tuh bisa ya menghasilkan buat gue gitu. Jadi gue bisa hidup dari hobi ini gitu. Akhirnya gue masuk ke desain grafis waktu itu jadinya untuk mencari ilmunya lah. Oke. Nah, lulus dari situ ya udah gue kejar cita-cita gue jadi komik. Kebetulan kesempatannya pas lagi zaman gue itu mulai dari tahun 2000-an ya, internet udah mulai bagus gitu di Indonesia. Akhirnya mulai bikin porto-porto, gambar-gambar. Gue coba masukin ke website. Waktu itu ada website namanya DeviantArt. Oh iya DeviantArt. Masih ada gitu sekarang ya? Masih ya? Bahkan sampai sekarang juga gue masih coba aktif terus bikin. Ya galeri mah tetap di update lah gitu. Oke. Karena banyak juga kerjaan datang dari situ. Ya kesempatan itu buktinya dari dulu itu awalnya dari situ dulu. Jadi bukan peluang ya, kesempatan yang akhirnya bisa dilirik sama market dunia di luar Indonesia gitu ya. Iya. Itu tuh dari sana awalnya. Buat gua jalannya dari situ. Oh, oke. Begitu kesempatan itu datang, gua coba gimana caranya supaya bisa. Ternyata dari situ ada peluang yang datang, ya ada penerbit yang coba nawarin begitu mereka lihat karya-karya gua, mereka tertarik. Ya udah kita coba bikin dulu sampel sampai akhirnya mereka percaya gua ngerjain satu judul satu buku. Ada yang publish di luar, ya udah sejak itu ya akhirnya lebih gampang gua mempopulerkan karya-karya gue ini, gue bisa bikin ini, akhirnya publisher banyak yang ngambil. Oke. Nah terus kan proses bikin komik itu ada apa ya? Kita bikin sketch dari pensil dulu, terus ada inking, baru nanti diwarnain gitu kan ya? Iya. Dan diwarnainnya pun ada yang memang masih pakai material yang kayak watercolor beneran atau yang digital kan? Iya. Nah itu kalau lu gimana tuh? Kalau gue sekarang lebih banyaknya mainnya di tradisional aja sih gitu. Dari dulu sebenarnya ya. Iya. Biarpun digital juga pernah ya nyobain gitu. Cuma buat gue lebih kurang cocok. Jadi kalau di komik sendiri sebenarnya kalau ngomong ceritanya sih dia kan kerjaan tim. Ya, oke. Jadi si penulis cerita ada. Nah, gue tuh nggak nulis. Jadi biasanya yang nulis tuh dari publishernya sudah yang mempertemukan gue nih. Iya. Nanti gue sebagai penciler itu tugasnya terjemahin si naskah tadi menjadi gambar. Oke. Nah, biasanya juga itu nanti ada tim yang namanya inker. Dia khusus menebalkan si pensil yang gue gambar. Atau bisa itu dari gue sendiri, gue yang bikin. Oke. Nanti ya biasanya si coloristnya juga ada yang orang lain lagi nih kerjaannya gitu. Dia khusus mewarnain. Untuk zaman sekarang mah udah pakai digital semua sih rata-rata. Iya. Jadi karena emang, beberapa buat dari mereka merasa lebih cepat seperti itu, tapi kan nggak semua juga ya. Nggak semua. Iya. Kalau lu ternyata lebih merasa cepat pakai manual malah. Pakai manual sekarang ini. Sampai sekarang gue tetap pakai manual. Oke. Nah, terus untuk inking kan dari berbagai produk yang ada gitu. Ini kan ada namanya Pigma Micron tuh dari Sakura. Betul. Udah pernah pakai ini?
Banget. Bahkan Banget. ya dari lumayan dari dulu gue udah mulai pakai. Oh, kenapa Ger pakai ini gitu? Kalau Awalnya gimana gitu ceritanya? sebenarnya nggak sengaja, gue sebenarnya dulu lumayan coba cari explore dulu lah. Hmm. Kalau ngomongin material media yang gue pakai banyak, gue coba merek-merek yang lain, gue juga cobain. Bahkan mulai dari yang murah sampai yang lumayan lah ada harganya gitu. Iya. Ya gue coba pakai mana yang enak nih, yang bisa mempermudah hidup gue untuk berkarya ceritanya kayak gitu. Kebetulan buat si Micron ini dia, ya ini pendapat gue pribadi ya gitu. Oke. Si Micron ini ya buat di produknya lumayan di middle lah, di tengah lah. Jadi gue pakai enak banget. Enaknya dari dia kualitas itemnya yang nggak memudar gitu. Gue emang butuh itu karena kebutuhan si inker nanti, si gambar tinta tadi biasanya kan prosesnya masuk ke digital. Gue harus scan. Iya. Nah si scan gambar itu nanti kan diterima oleh si coloristnya biasanya bener-bener hitam putih tuh si gambarnya. Jadi gue butuh hitam harus yang solid gitu. Solid lah gitu, mendekati solid lah gitu. Ya kebetulan dia produk ini ya cukup banget gitu. Bahkan untuk kepekatannya bagus, dan yang gue suka range si apa sih namanya nih? Nipnya ini banyak gitu. Dan yang lumayan dia mengeluarkan, yang gue pakai banget yang 003 nih. Ini yang gue nggak nemu di produk lain. Kayaknya baru dia mungkin ya, gue nggak tahu. Gue belum explore yang lain juga. Sampai saat ini sih gue pakai itu karena gue butuh detail-detail yang lumayan kecil. Dan biasa gue pakai 003, 005 gitu. Ini yang gue pakai banget. Oke. Dan biasa pakai warna hitam. Kalau gue sih pakainya warna hitam. Ya. Karena kan memang dia tuh sebenarnya ada warna yang saya tahu tuh ada warna biru sama sepia ya. Iya. Ya gitu sih. Kalau saya biasa pakai yang sepia. Oh gitu. Jadi lebih ke sini ya, lebih ke drawing pen yang nib ini gitu. Ya kebutuhannya di gue ya untuk di menggambar dengan gaya komik tadi. Oke. Siap. Terus kira-kira apa ya yang lu rasakan nih, kayaknya ada yang kurang di mana gitu si produk ini? Minusnya ya, kalau ngomongin minusnya, kalau gue bandingin sama yang lain sih gue bingung sih, karena gini, kalau ngomongin minusnya sebenarnya dia masih termasuk yang semuanya kepake, jadi belum ada minusnya sih, gue belum nemu gitu. Nggak tahu ya, gue selama ini make ya enak-enak aja. Oke. Bahkan malah kalau gue bisa cerita ada kelebihannya dia. Kelebihannya dia tuh gini, si nipnya ini lumayan awet. Jadi ketika si tintanya sudah mulai habis, si pointingnya itu jadi makin tajam. Oh, malah diuntungkan di situ. Gitu. Jadi gue nggak pernah buang nih si ini yang udah mulai habis. Itu malah gue simpen, gue keep. Karena beberapa karya gue butuh yang emang kecil banget garisnya gitu. Ya gue pakai itu. Oke. Karena kan gini yuk, si main di komik kan nanti sih ukuran komik kan segini lah ya. Iya. Gue biasa main perbesarnya A3 emang gitu. biasanya gitu. Sebenarnya ukurannya tuh ada di 11 x 17 inch. Oh gitu. Ya kalau di A3 lebih dikit lah sebenarnya. Cuma lebih pepet dikit. Nah, karena dia perbesaran, nanti gue kan untuk jadi ini dia mengecil kan. Makanya gue butuh beberapa detail yang emang gue bikin di gambar gue itu gitu, supaya nanti ketika dia cetak ke buku tetap kelihatan gitu. Nah itu gue kenapa gue lalu mainnya cukup banget buat nge-inking gue pakai ini. Oke. Siap. Dan harganya juga mungkin ya menurut gue affordable lah ya. Nggak mahal ya, betul kan? Iya. Sebenarnya sih. Iya kata gue, makanya di tengah dia kalau jadi range harga ya. Iya. Gue ada yang lebih murah gue pakai. Ya otomatis ada kekurangan juga. Betul. Yang lebih mahal pun ada mereknya gitu. Ya punya kelebihan juga. Salah satu kelebihannya mereka diisi ulang lah. Oke. Jadi si nipnya ya lo tetap bisa pakai sampai kapanpun. Bahkan nipnya kalau rusak pun lo bisa ganti.
Iya, Ya, oh kalau gitu. kalau ini kan Oke. ya udah sekali pakai kita buang. Iya. Ya cuma itu tadi tipsnya, gue sih bisa menemukan ketika ini udah mulai habis, ternyata masih bisa gue pakai nih gitu. Iya. Karena iya. beberapa detail malah bisa dapet. Oke. Karena keuntungannya dia itu nipnya tuh awet. Selama ini gue pakai gitu. Iya, Di iya. pengalaman gue sih. Kalau menurut lu kira-kira yang bisa lu share tips atau apapun itulah gitu buat yang baru tahu gitu Si produk ini? Produk ini. Kalau gue sih mainnya berdasarkan pengalaman aja ya, karena gue mainnya di komik. Jadi si produk ini gitu gue pakai emang khusus buat bikin karya inker gitu, jadi hitam putih gitu, jadi nggak main macem-macem. Iya. Oke. Sip, Jo. Ya nanti kita lihat aja deh bagaimana gue coba menggambar dari Ya. awal sampai kecil, jadi teman-teman pasti kebayang lah kira-kira si Micron ini bisa gue pakai buat apa. Oke, siap. Oke. Gimana, Jo? Udah beres nih kayaknya nih. Ya beres. Bikin apa nih, Punisher? Ya tokoh komik yang gue suka aja sih. Oke. Buat coret-coret, buat kita cobain bagaimana rasanya pakai Pigma ini. Ya buat gue sih overall ya seperti yang gue bilang tadi, kepake banget semuanya gitu, karena range-nya dia, itemnya dia di kertas yang terutama yang lumayan nyerap ya, yang Iya. enak, ya kepake. Terus dia nggak ini ya, nggak tembus gitu ya? Tembus. Ini pakai tapi emang juga ini tebal ya. Kita pakai di 200 graman ini. Terus apa ya? Ada kayaknya kurang apa nggak gitu sih pakai ini? Kurang banyak. Kan kalau gue sih kepake banget. Kepake Intinya mah banget ya. Oke, tadi pakai size apa aja? Hampir semua sih gue pakai ini, cobain, karena di beberapa kali pemakaian untuk di komik mah emang butuh yang detail sampai yang tebel, sama untuk lainnya sampai untuk ngebloknya ya gue pakai brushnya tadi gitu. Bahkan efek-efek brush. Oh, ini ya brushnya ya? ya. Buat ngeblok gini ya? Ya, dan efek-efek brushnya Iya. karena di benar. kertas yang bertekstur tuh jadi lebih enak. Oke. Jadi kayak begini-gini kan. Jadi punya Ada efek-efek dry brush gitu ya, lah ya? betul sekali. Mantap. Makanya gue bilang kalau yang si brush tadi makin dia udah mau habis malah gue makin suka. Jadi punya efek-efek seperti itu yang bisa gue pakai. Oke, teman-teman. Ya, Ini karyanya Gary. Makasih banyak ya, Gary. ya. Sama-sama. Sampai Ya. jumpa. Bye.